Hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi ini kita duduk sejenak untuk merenungkan, berpikir mengenai bahwasannya 100 tahun yang lalu kita ini belum ada. Kemudian insya Allah 100 tahun yang akan datang kita ini pun juga tidak ada. Bahwasannya kita ini ada pada waktu sekarang ini berarti ada yang mengatur. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita yang ada pada waktu sekarang ini dan sebelumnya kita ini tidak ada, dan bahkan suatu saat nanti kita pun juga tidak ada lagi. Maka kita berpikir, merenungkan apa maksud Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita, Allah Subhanahu wa taala turunkan kita ke dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan manusia, jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi coba semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ini, bahkan jin juga, ini hakikatnya hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan untuk mengurus sawah, bukan untuk mengurus perdagangan, bukan untuk mengurus satu pemerintahan juga. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan bisa kecuali kita ini pertama kali beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pertama kali yang kita perbaiki adalah iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin qala la ilaha illallah tsumma mata 'ala dzalik illa dakhala jannah." Tidak ada seorang hamba yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah kemudian dia mati atas keyakinan tersebut kecuali masuk surga. Jadi ibadah pun kalau dia ini tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan diterima di sisinya Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana kita ini selalu setiap hari kita, setiap waktu kita selalu memperbaiki iman. Jadidu imanakum, kata Rasulullah SAW, perbaikilah iman kalian. Maka para sahabat radhiyallahu anhum bertanya, "Wa kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah?" Terus bagaimana cara memperbaiki iman kita ini ya Rasulullah? Qala akthiru min qawli la ilaha illallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Perbanyaklah oleh kalian mengucapkan kalimat la ilaha illallah." Diri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana kita ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang wujud. Yang ada ini hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang lainnya ini diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wujudnya Allah ini tanpa ada awal, tanpa ada akhir. Berbeda dengan makhluknya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berdiri sendiri. Selain itu Allah Subhanahu wa taala juga wahdaniyah. Allah Maha Esa, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah berkuasa dan berkehendak. Allah yang Maha Kuasa di alam semesta ini. Dan apapun yang terjadi ini adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakin juga bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, Maha mendengar. Allah Sami, Allah Basir. Allah melihat, Allah mendengar.
hati kita ini akan timbul qanaah, berterima apa yang diberikan oleh Allah SWT, dan takut untuk mengerjakan apapun. Apakah pekerjaan kita ini, apakah gerak-gerik kita ini selalu diridhoi oleh Allah SWT atau maka bagaimana setiap hari kita ini selalu membicarakan tentang keimanan, ketauhidan. Dikarenakan polosnya dunia ini, gunung masih tegak, bumi masih bisa dipijak, tidak ambles, lautan masih berada di tempatnya, tidak naik ke daratan, gunung-gunung tidak mengeluarkan apinya, tidak mengeluarkan lahar. Itu dikarenakan masih adanya orang yang beriman. Rasulullah SAW bersabda, la taqumu as-sa'ah hatta la yuqal fil ard Allah. Tidak akan terjadi hari kiamat sehingga tidak dikatakan di bumi ini Allah. Selagi ada orang yang beriman, walaupun satu orang di dunia ini, maka Allah SWT tidak akan tegakkan hari kiamat. Akan tapi ketika di dunia ini sudah tidak ada orang yang beriman lagi, maka Allah SWT akan tegakkan hari kiamat. Maka termasuk dari melestarikan kehidupan, melestarikan dunia ini dengan apa? Dengan membicarakan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Jadi ini yang diberitakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini akan diterima di sisinya Allah Subhanahu wa taala apabila kita ini juga beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya maksudnya adalah satu-satunya jalan untuk meraih kebahagiaan, meraih kesuksesan dunia akhirat hanya dengan mengikuti caranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'iya fil jannah." Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, faqad ahabbani, maka dia sungguh cinta kepadaku, dan barang siapa yang cinta kepadaku, maka dia akan bersamaku di surga. Maka bagaimana kita ini selalu juga menghidupkan sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW 24 jam, mulai dari ujung rambut kita sampai ujung kaki kita, sampai potong kuku, sampai potong ayam, potong kambing dan semacamnya. Yaitu dikatakan juga suatu ketika Nabi Musa alaihissalam berkata kepada umatnya, akan ada suatu umat yang mana umat ini sebelum makan dia ini berlumuran dengan dosa-dosa, banyak dosanya. Akan tapi ketika sedang makan dia ini dosanya bersih, dihapuskan oleh Allah SWT. Maka Bani Israel bertanya, umat yang semacam apa itu wahai Nabi Musa alaihissalam? Maka Nabi Musa menjawab, umat ini adalah umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan umat akhir zaman ini umatnya baginda Rasulullah SAW, apabila dia ini makan mengikuti caranya Rasulullah SAW, maka dia akan diampuni dosa-dosa. Karena Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang setelah makan ini mengucapkan doa alhamdulillahilladzi hada doa wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah, maka walaupun dia ini mempunyai dosa sebanyak gunung di lautan, maka akan diampuni oleh Allah SWT. Insyaallah diamalkan, insyaallah. Jadi ini dengan Allah Subhanahu wa taala, kita ini sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pertama kita ini sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, tugas kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umat akhir zaman. Nah, ciri khasnya umat akhir zaman ini apa? Di dalam Al-Quran disebutkan, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalau dia ini beramal kebaikan, berbuat kebaikan, tidak sendirian, enggak sendirian beramal, akan tapi apa? Ta'muruna bil ma'ruf, ngajak-ngajak dengan temannya supaya semuanya ini juga mengamalkan kebaikan. Wa tanhauna 'anil munkar, apabila dia ini melihat keburukan, ciri khasnya umat zaman ini adalah yaitu menegurnya, menjauhinya, bahkan kalau bisa melarang.
pasar, mungkin ada yang ke kantor untuk menjalankan tugasnya. Maka niat kita ini bukan untuk bekerja, bukan untuk mencari dunia, tapi niat kita ini menunggu sholat zuhur. Maka kerja kita ini ke kebun, kita ini ke sawah. Apabila kita niat kita ini untuk menunggu sholat zuhur, maka kita dihitung beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga ketika kita ini setelah mengerjakan sholat zuhur menuju sholat asar, kita niatkan juga menunggu sholat asar. Maka barang siapa yang menunggu sholat, maka dia akan dihitung sebagai orang yang Jadi yang dimaksud Allah SWT, kemudian Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allah SWT berfirman, wal 'asr, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia ini di dalam kerugian. Yang tua, yang muda rugi, yang di Indonesia, yang di luar Indonesia di dalam kerugian. Semuanya di dalam kerugian kecuali illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman pertama. Orang beriman akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Wa 'amilus shalihati, dan beramal saleh. Akan tapi orang beriman beramal saleh ini masih rugi dikarenakan apa? Dikarenakan dia ini masih belum memikirkan orang lain, masih memikirkan dirinya sendiri. Jadi kalau dia masuk surga sendiri. Maka supaya kita ini menjadi orang yang beruntung lagi, sukses dunia akhirat, kita tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Terus saling nasihat menasihati di dalam taati kebenaran dan nasihat menasihati di dalam taati kesabaran. Maka dari itu bagaimana kita ini latihan. Kita ini belum bisa amal ma'ruf nahi munkar, belum bisa saling nasihat menasihati, maka bagaimana kita ini latihan. Caranya bagaimana? Yaitu kita meluangkan waktu kita, meluangkan harta kita, mengorbankan waktu diri dan harta kita untuk keluar di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita keluar dari kampung kita menuju masjid kampung yang lain. Untuk apa? Fokus belajar agama, belajar amal ma'ruf nahi munkar, dan belajar memperbaiki diri kita sendiri. Maka kita luangkan dari 10% waktu kita setiap hari 2,5 jam. Bagaimana 2,5 jam dari hidup kita ini untuk saling silaturahmi bersama saudara kita yang dekat-dekat. Bagaimana yang belum ke masjid kita ajak ke masjid, yang belum sholat kita ajak sholat, yang belum keluar kita ajak keluar. Kemudian kita luangkan waktu kita sebulan sebanyak 30 hari ini, kita luangkan 10% dari 30 hari, yaitu 3 hari untuk keluar di kampung yang lain, supaya kita lebih fokus lagi. Insyaallah insyaallah kita luangkan waktu kita 40 hari daripada 360 hari kita selama setahun, juga untuk memperbaiki diri kita sendiri. Insyaallah mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebih saya minta maaf dikarenakan saya masih belajar. Ada benarnya dari Allah SWT dan dari apabila ada salahnya dari saya sendiri. Sebenarnya majlis kita tutup dan bagi fardhu majlis. Subhanallah, subhanallah, bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta